Shalom adik-adik. Wah, gimana nih kabar adik-adik yang ada di rumah? Pastinya luar biasa sehat juga ya Kak Ellen ya. Iya dong Kak. Nah, kalau adik-adik yang di rumah sehat, tentunya kita siap untuk apa adik-adik hari ini? Untuk beribadah. Ya, kalau kita mau beribadah artinya kita siap untuk apa? Memuji Tuhan. Ya, adik-adik yang di rumah bisa bangun dulu deh, bangun dulu. Kita peregangan dulu. Ya, gitu biar semangat ntar. Ya, gitu. Ayo yang di rumah boleh giniin badannya nih. Ayo Kailan, kita juga. Kita siap mau memuji Tuhan. Ya, udah siap? Udah. Sekarang sebelum kita memuji Tuhan, kita berdoa dulu. Kak Dea akan pimpin dalam doa. Ya adik-adik kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, karena pagi ini kami akan beribadah. Tuhan, sekarang kami siap untuk memuji, memuliakan nama-Mu. Tuhan, berkati pujian kami agar dapat menyenangkan hati-Mu. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Nah, kita mau memuji Tuhan, kita mau naikkan lagu ini, Jalan Serta Yesus. Ya, adik-adik, siap-siap dulu. Jalan. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan ke sana nih. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Balik. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Lagi jalan serta Yesus. Jalan serta Yesus. Ayo, lebih semangat lagi jalannya. Setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan serta Yesus. Jalan serta Yesus. Balik. Jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus. Jalan dalam suka. Lagi. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan serta Yesus. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan Semangat, semangat. Jalannya semangat. Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Serta Yesus selamanya. Serta Yesus selamanya. Serta Yesus. Serta Yesus selamanya. Yeay. Kita mau mengikut Tuhan Yesus. Kita mau menjadi murid Tuhan Yesus. Jadi, adik-adik yang di rumah, kalau adik-adik mau jadi murid Tuhan Yesus, kita memuji Tuhan dengan penuh semangat. Oke?
Oke, kita mau nyanyi mengikut Yesus, keputusanku. Mengikut Yesus, keputusanku. Mengikut Yesus, keputusanku. Mengikut Yesus, keputusanku. Ku tak ingkar, ku tak ingkar. Mengikut. Mengikut Yesus, keputusanku. Mengikut Yesus, keputusanku. Mengikut Yesus, keputusanku. Ku tak ingkar, ku tak ingkar. Bentar dulu nih. Wah, mengikut Yesus itu kita punya gerakannya loh. Gerakannya tuh kayak gini. Ini ada jari kelingking. Jari kelingking ini kita ya. Lalu di tangan yang satunya ada ibu jari kita. Jadi coba Kak Helen bantu nyanyi, Kak Dean peragain gerakannya ya. Ayo. Yuk, kita nyanyi ini ya pelan-pelan ya. Coba kita pelan-pelan dulu. 1, 2, 3. Mengikut Yesus, keputusanku. Dibalik sekarang. Mengikut Yesus, keputusanku. Mengikut Yesus, keputusanku. Ku tak ingkar, ku tak ingkar. Nah, adik-adik yang di rumah pasti bisa. Gimana tadi tangannya? Ini yang kelingking, yang satunya ibu jari kita. Jadi, kalau dia arahnya ke kiri nih, kelingkingnya ikut. Kalau dibalik, tinggal dibalik. Nah, dibalik. Yuk kita sama-sama nyanyi lagu ini pakai gerakannya ya. Pelan-pelan aja dulu, biar nggak bingung. Ya, mengikut Yesus, keputusanku. Mengikut Yesus, keputusanku. Mengikut Yesus, keputusanku. Ku tak ingkar, ku tak ingkar lagi. Mengikut Yesus, keputusanku. Mengikut Yesus, keputusanku. Mengikut Yesus, keputusanku. Ku tak ingkar. Lagi, ayo lagi. Mengikut Yesus. Mengikut Yesus, keputusanku. Mengikut Yesus, keputusanku. Mengikut Yesus, keputusanku. Ku tak ingkar. Sekali lagi mengikut Yesus. Mengikut Yesus, keputusanku. Mengikut Yesus, keputusanku. Mengikut Yesus, keputusanku. Ku tak ingkar, ku tak ingkar, Ku tak ingkar. ku tak ingkar, ku tak ingkar. Sekali lagi ku tak ingkar. Tak ingkar, ku tak ingkar. Ya, adik-adik, kalau adik-adik di rumah mau mengikut Yesus, artinya adik-adik apa? Adik-adik mau untuk mencintai Tuhan Yesus lebih lagi, ya kan? Nah, mencintai Tuhan Yesus, buktinya itu kita mau mengikut Yesus. Kita mau nyanyi lagu ini sebagai bukti kalau kita benar-benar mengasihi Tuhan Yesus kita, ya. Aku mau cinta Yesus. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, Ku tetap cinta Yesus. tetap cinta Yesus selamanya.
adik-adik yang di rumah boleh puji nama Tuhan. Sembah Tuhan, ucapkan haleluya. Haleluya. Syukur. Ayo adik-adik yang di rumah belajar menyembah. Katakan syukur. Katakan ya Aba Bapa. Ya Aba Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Pakailah sesuai dengan rencanamu. Pakailah sesuai dengan rencanamu. Ya Tuhan Yesus, ini kami Tuhan, kami mau menjadi murid-Mu, kami mau mengikut-Mu lebih lagi Tuhan. Tuhan, kami sudah memuji, memuliakan nama-Mu, dan sekarang kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Engkau berkati kakak yang akan mengajar, membawakan firman-Mu. Biarlah kiranya firman-Mu dapat kami lakukan dan renungkan setiap saat. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Shalom adik-adik, apa kabar semuanya? Kak Vera berharap kalian semua dalam keadaan sehat, kuat, dan selalu ceria. Jumpa lagi dengan Kak Vera. Nah adik-adik, hari ini Kak Vera mau membawakan firman Tuhan di dalam Lukas 5 ayat 27 sampai 32. Yuk kita buka sama-sama ya di rumah. Minta papa mama atau kakak untuk membukakan firman Tuhan di dalam Lukas 5 ayat 27 sampai 32. Nah adik-adik, Kak Vera juga punya ayat hafalan buat adik-adik. Ayat hafalannya ada di Mazmur 103 ayat 1. Kita hafalkan sama-sama ya. Bersyukurlah kepada Tuhan karena Ia baik. Sekali lagi ya. Mazmur 103 ayat 1.
Bersyukurlah kepada Tuhan karena Ia baik. Nah, adik-adik, hari ini Kak Vera mau bercerita tentang seorang bapak yang bernama Pak Lewi. Siapa? Pak Lewi, betul. Nah, Pak Lewi ini dia diminta oleh raja untuk mengumpulkan uang dari orang-orang di negeri itu. Tapi Pak Lewi tidak jujur adik-adik. Kenapa? Karena seharusnya ia hanya disuruh mengumpulkan satu. Tapi Pak Lewi sering sekali mengambil lebih, yaitu 2. Satunya diberikan untuk raja, tapi satunya lagi dia simpan di dalam kantongnya untuk keperluan pribadinya sendiri. Wah, sampai-sampai ada ibu-ibu yang sampai menangis karena uangnya diambil oleh Pak Lewi. Juga ada bapak-bapak yang marah sama Pak Lewi karena uangnya diambil sama Pak Lewi. Wah, orang-orang di negeri itu miskin tapi harus membayar lebih kepada Pak Lewi. Kasihan ya. Lalu mereka semuanya menjauhi Pak Lewi. Mereka tidak ada yang suka dengan Pak Lewi. Pak Lewi tidak punya teman. Padahal rumahnya Pak Lewi besar. Pak Lewi juga punya makanan yang enak-enak. Tapi tidak ada orang yang mau berteman dengan Pak Lewi. Lalu pada suatu hari adik-adik, Pak Lewi merasa sedih. Dia nggak punya teman karena orang-orang suka menjauhi dia. Kalau Pak Lewi lagi jalan atau kemana, orang-orang pada menjauh dari Pak Lewi. Itu membuat Pak Lewi sedih, dia nggak punya teman. Nah, pada hari itu, pada saat Pak Lewi bekerja menghitung uang, habis memungut uang dari orang-orang, Pak Lewi hitung uangnya. Wah, banyak sekali ya. Lalu pada saat Pak Lewi bekerja, tiba-tiba adik-adik, Pak Lewi kaget, terkejut. Siapa yang datang? Lalu ada yang berbicara sama Pak Lewi. Siapa ya? Ternyata Tuhan Yesus yang datang. Tuhan Yesus berkata, "Lewi, ikutlah aku. Aku akan menjadi temanmu." Hah? Pak Lewi sangat kaget dan bersyukur. Dia senang sekali karena tidak ada orang yang mau berteman dengan dia. Dan dia mendengar Tuhan Yesus mau berteman dengan dia. Wah, senang sekali Pak Lewi. Dan Pak Lewi lalu meninggalkan pekerjaannya dan pergi mengikut Tuhan Yesus. Lalu malam harinya Pak Lewi membuatkan Tuhan Yesus pesta. Dia membuat pesta untuk Tuhan Yesus, makan bersama ya. Nah, Pak Lewi mengundang teman-temannya yang sama nakalnya seperti Pak Lewi. Mereka datang, mereka bersukacita, bergembira bersama-sama. Mereka juga senang karena Tuhan Yesus mau menjadi teman untuk teman-temannya Pak Lewi itu. Mereka senang sekali sama seperti Pak Lewi. Lalu Pak Lewi mendekati Tuhan Yesus dan berkata,
Tuhan Yesus, terima kasih ya, Engkau sudah mau berteman dengan aku. Dan aku tidak mau nakal lagi. Aku mau bertobat Tuhan. Aku mau mengasihi orang-orang. Nah, Pak Lewi bilang begitu sama Tuhan Yesus. Lalu setelah itu adik-adik, Pak Lewi sudah berubah. Dia tidak nakal lagi adik-adik. Dia mau mengasihi orang-orang. Dan Pak Lewi sekarang punya teman. Ya, gimana dengan adik-adik? Siapa di sini yang masih suka marah-marah? Ayo. Terus siapa yang di sini yang masih suka bertengkar sama kakak, sama adik, atau sama teman? Ayo ngaku. Nah, tapi adik-adik gak usah sedih ya, karena Tuhan Yesus sangat mengasihi adik-adik. Walaupun adik-adik masih nakal, Tuhan Yesus mengasihi adik-adik. Tapi adik-adik harus bertobat, berterima kasih sama Tuhan, karena Tuhan sudah baik sama adik-adik, dan kita semuanya harus berubah menjadi lebih baik. Yang nakal tidak nakal lagi, yang suka bertengkar sama teman, sama adik, sama kakak, sama saudara, nah tidak nakal lagi, tidak bertengkar lagi ya. Nah, Kak Vera berharap adik-adik semuanya, juga Kak Vera, kita mau berterima kasih sama Tuhan karena Tuhan sudah baik sama kita. Nah, gimana ya caranya berterima kasih sama Tuhan? Masih ingat tadi adik-adik ceritanya yang tadi Kak Vera ceritakan? Pak Lewi berterima kasih sama Tuhan dengan cara dia membuat sebuah pesta untuk Tuhan Yesus. Nah, adik-adik juga bisa berterima kasih sama Tuhan Yesus lewat apa ya? Mungkin adik-adik bisa tidak bertengkar lagi sama saudara, ya, tidak bermusuhan lagi sama saudara. Terus adik-adik juga bisa menolong orang tua, membantu orang tua di rumah, dan membuat orang tua senang. Juga adik-adik bisa juga belajar yang rajin supaya adik-adik pintar. Lalu adik-adik bisa berprestasi dan membuat orang tua bangga ya. Nah, adik-adik, sekian dulu cerita dari Kak Vera hari ini. Kak Vera berharap kalian tetap semangat ya untuk beribadah melalui online di dalam ibadah Shalom Kids setiap hari Minggu ya. Nah, adik-adik, sebelum kita berpisah, kita mau berdoa dulu ya. Mari kita berdoa, lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Bapa, terima kasih buat firman-Mu. Kami mau menjadi anak-anak yang taat, anak-anak yang mau dengar-dengaran, anak-anak yang jujur, anak-anak yang mengasihi semua orang. Terima kasih Tuhan Yesus. Berkati kami semua di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Oke adik-adik, sampai jumpa. Tuhan Yesus memberkati. Dadah. Adik-adik, sekarang kita akan memberikan persembahan. Sebab persembahan itu juga bagian dari ibadah kita. Nah, persembahan juga adalah bentuk syukur kita dan terima kasih kita kepada Tuhan. Nah, adik-adik nanti akan dibantu papa mama saat memberikan persembahan. Persembahannya itu akan ditransfer ke rekening yang tertera di layar ini. Nah,
Nanti adik-adik akan dibantu papa mama ya. Nah, sebelum memberi persembahan, kita akan berdoa dulu ya adik-adik ya. Yuk ikutin Kak Iluh berdoa ya. Tuhan Yesus, terima kasih pada minggu ini. Kami bersyukur Tuhan memberikan kepada kami kesempatan untuk memberikan persembahan kami sebagai ucapan syukur dan terima kasih kami kepada Tuhan yang sangat baik dan sayang kepada kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Selamat memberikan persembahan yang terbaik ya buat Tuhan ya adik-adik ya.